Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Itu tertua di semesta. Ini saya di kebun saya ya, kebun milik ini, tanah milik Pak Wahyu almarhum. Dan saya nanam cabai hampir berapa itu? Hampir 80 ya. Saya punya kegiatan baru, jadi kalau pagi-pagi sampai jam 10 nelpon insya Allah nggak ada, saya ada di kebun ya, HP-nya saya tinggal. Jokowi pun kalau telepon nggak mungkin bisa karena HP-nya saya tinggal di kamar, saya ada di kebun. Jokowi bukan Jokowi Pak Presiden, bukan Jokowi tuang kacang nih di pasar Parung loh. Nah, ada yang ngasih request saya bahas Habib Rizik pulang. Ya alhamdulillah kalau memang bisa pulang, artinya cekalnya di Arab Saudi kayaknya sudah dicabut berdasarkan negosiasi dengan Jakarta gitu ya. Nah, ini sebenarnya menarik memang ya. Kenapa kok dicabut ya di saat Indonesia sudah krisis ya? Kelihatannya pemerintah menyerah tuh dalam tanda petik ya. Ya sudah, mau apa lagi? Banyak hal yang harus diurus di negeri ini. Nanti Habib Rizik pulang juga nggak masalah lah, orang kekuasaan masih di tangan, kira-kira gitu ya. Ngomong apa nggak jelas ya. Sebenarnya itu menunjukkan pemerintah nggak berdaya ya menghadapi tekanan masalah yang dibuatnya sendiri, tekanan ekonomi, banyak pengangguran di mana-mana. Sekarang ada demonstrasi besar-besaran, kerusuhan di mana-mana. Belum lagi persoalan yang sekarang muncul karena kami, koalisi aksi masyarakat menyelamatkan Indonesia, ya kan? Sejak kemarin hari Selasa ditangkap 8 itu kayaknya pemerintah melakukan satu kesalahan kan. Biasa pemerintah akan seperti Soekarno itu selalu melakukan kesalahan-kesalahan di akhir kekuasaannya, semakin kehilangan perspektif karena karena aspirasi sebagian besar masyarakat tuh diabaikan. Itu akan membuat satu keputusan yang keliru lagi, dan akhirnya itu yang dialami oleh Soekarno, dia jatuh ya, nggak berdaya lagi. Nah, ini kelihatannya hampir mirip pemerintah yang sekarang ini. Dia melakukan kekeliruan dengan melakukan penangkapan ya, dengan alasan undang-undang ITE dan lain-lain kan, kemudian bisa dibantah oleh orang-orang kami karena HP-nya disadap gitu ya, dan kemudian dibikin satu seruan-seruan lewat HP yang disadap itu, yang katanya kalau dibaca mengerikan, yang kata polisi begitu kan versinya. Kan kita nggak bisa mengkonfirmasi apakah ucapan polisi itu bisa benar. Kan hanya satu informasi, hanya satu pihak maksudnya gitu ya. Nah, kalau Habib Rizik pulang itu sebenarnya menunjukkan satu kemenangan moral ya. Satu kemenangan moral, dan tampaknya tidak bisa dibendung, mau pulang aja kan gitu. Apakah mau ditembak di bandara? Nggak mungkin juga lah. Orang Indonesia nggak sejahat itu. Sebagaimana Aquino dulu pulang 4 tahun dari Amerika kemudian ditembak di bandara oleh tentara ya. Saya nggak yakin itu. Habib Rizik insya Allah akan pulang dengan selamat dan akan bersama-sama dengan elemen bangsa lain melakukan perubahan-perubahan yang signifikan untuk mewarisi negeri yang sah. Negeri ini negeri pewarisnya adalah umat Islam. Ini negeri Muslim, sebagian besar penduduknya terbesar di dunia adalah Muslim. Kenapa jadi seolah-olah orang Islam itu kok tidak berada nyaman di negerinya sendiri? Aneh juga itu. Habib Rizik disingkirkan ya. Iya, maksudnya disingkirkan oleh kekuasaan politik. Nggak tahu siapa yang nyingkirkan. Pokoknya nggak bisa pulang kan gitu. Berarti disingkirkan, nggak bisa masuk, diblok di sana ya kan. Nah, baru sekarang mau pulang katanya begitu. Saya nggak tahu, kita lihat, tunggu aja hasilnya. Tetapi maksud saya itu, ini jangan dianggap serius. Yang ngomong saya itu kan ngomong yang nggak sistematis gitulah. Saya ini mau nyangkul, ini mau nanam pepaya sama cabai lagi, sama itu mau menata lagi, mau jadi bikin pondok-pondok Quran ya, tapi suasananya asri gitu ya di pohon-pohon itu.
nanti kalau ada dananya dan ada konsepnya ya. Konsepnya udah ada ya, tapi kan perlu beli kayu-kayu. Nah, jadi ginilah, sekarang kita ini kembalilah ke akal yang sehat, yang jernih gitu loh. Ini negeri Indonesia yang dulu memerdekakan itu sumbangan besar umat Islam, ulama-ulama, santri-santri, tokoh-tokoh ya. Sebagian besar, mayoritas itu sumbangan dari tokoh-tokoh Islam ya, perjuangan mereka, pengorbanan mereka. Lah sekarang ini usia ke-75 tahun kok Indonesia ini kayak Indonesia Islam, umat Islam kok bukan seperti di negerinya sendiri tuh. Aneh nih. Banyak orang-orang Cina cari makan di sini. Loh, ini negeri Indonesia apa negeri Cina sih sebenarnya? Coba bayangkanlah itu. Terus aspirasi Islam kok dikejar-kejar, ya? Tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam dipersekusi. Apa sih dipersekusi itu ya? Ya pokoknya dihinakan lah gitu, ya enggak? Terus suara-suara yang mengkritik pemerintah yang zolim itu menurut perspektif Islam itu ya zolim ya, nggak adil gitu loh maksudnya. Kalau zolim tuh terus ditangkep-tangkepi, terus keluar undang-undang itu RUU Cipta Kerja dan semua menolak, tetapi malah umat Islam yang dikerjain ya, yang diburu, yang ditangkap, yang dihinakan, dibully. Loh, ini undang-undang Cipta Kerja ini bikin gaduh. 55 perguruan tinggi menolak, 200 guru besar dosen menolak, Majelis Ulama menolak, Muhammadiyah menolak, NU menolak, itu ya, kami menolak, organisasi yang baru itu, gerakan moral itu, masyarakat menolak. Yang nggak menolak itu cuma 2, DPR yang mengesahkan draft itu dan pemerintah yang nggak menolak. Semua tokoh-tokoh pemikir-pemikir merdeka menolak. Yang nggak menolak itu Ali Muchtar Ngabalin, nggak menolak dia. Ya kita paham, Rocky Gerung menolak, ya kan? Yang nggak menolak ya orang-orang istana itu. Tapi kan lihat tuh, suara di luar ini sangat keras menolak. Sama dan kasusnya Habib Rizik. Umat Islam nggak ada itu yang menolak Habib Rizik. Siapa yang menolak? Dia pulang, alhamdulillah, senang, ya kan? Dan diklaim, bukan diklaim, dibikin imam besar umat Islam Indonesia. Ya nggak apa-apa, kenapa sih? Ya nggak apa-apa kan. Dulu Bung Karno juga disebut pemimpin besar revolusi. Emang kenapa sekarang imam besar? Emang kenapa sih? Ya masalahnya asal nggak berbuat zolim aja. Kalau pemerintah Soekarno kan menjadi presiden seumur hidup, pemimpin besar revolusi, orang yang anti revolusi, berarti kontra revolusi, masuk penjara. Ini masalahnya Habib Rizik kan yang di penjara, nggak bisa masuk, maksudnya nggak bisa bersatu dengan umatnya ya, dicekal apa ditangkal, dicekal masuk Indonesia ya. Ya kalau dia jadi imam besar, kenapa? Ya imam besar umat Islam yang ngakui dia, kalau yang nggak ngaku ya nggak usah sewot, kenapa ya kan? Jadi pokoknya kita syukuri, kita syukuri Habib Rizik bisa pulang dan bisa membina Indonesia, dan sebagaimana cita-cita dia dan sebagian besar kita mungkin Indonesia bagaimana NKRI tapi syariat Islam itu dimuliakan di negeri Muslim terbesar di semesta. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Saya bukan seperti ini ya, bukan seperti Refli Harun gitu ya, yang canggih ya. Jadi jangan serius ya. Pokoknya saya mah setuju lah, kita syukuri. Jadi kita itu perlu mencukupkan apa yang ada. Indah, kata Pak Nasir gitu. Jangan mencari yang nggak ada, jangan. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat ya. Tapi kalau ada kemungkaran, kita halau bersama-sama. Ngono ae kok repot ya. Wis aku kate macul sih ya. Mau macul dulu ya. Belum sarapan ya. Istri saya belum masak, lagi masak tahu cus enak. Cuman jam berapa ini? Jam 7 aku belum sarapan. Biasanya waktunya sarapan. Bentar habis
nanam sebentar, aku balik dulu sarapan dulu terus ke kebun lagi ya. Ya usia 59 tuh apa sih yang dicari ya? Kecuali ngingetin pentingnya kita merawat kebahagiaan sendiri dan merawat Indonesia kita dan merawat Islam kita. Jangan Islam itu dipinggirkan di negeri Indonesia ini. Negeri ini pewaris yang sah itu umat Islam. Kok umat Islam disingkirkan kayak apa? Kucing kurap, disepak dan tidak diperhatikan oleh siapa? Oleh penguasa. Penguasa siapa? Jawab sendiri. Semua harus saya jawab.